Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjadi hamba Allah yang senantiasa berkomitmen untuk mentaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia sampai nanti di akhirat insyaallah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada siang hari Jumat yang mulia ini adalah tentang redefinisi hidup. Redefinisi tentang hidup. Apabila ada ungkapan yang disampaikan kepada kita supaya kita meraih sukses dalam hidup ini, maka kita harus kerja keras. Ungkapan ini jamaah sekalian, supaya kita meraih sukses dalam hidup ini, maka kita harus kerja keras. Apa yang terlintas secara refleks di dalam pikiran kita tentang makna hidup dalam kalimat ini? Pasti yang ada di dalam benak kita secara refleks mengatakan yang dimaksud hidup di sini adalah hidup di dunia. Padahal ini adalah kesalahan besar, kesalahan fatal di dalam definisi kita tentang makna hidup. Kehidupan itu sesungguhnya bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan yang ada dua kehidupan. Kehidupan di dunia dan nanti di akhirat. Orang baru menyadari, khususnya orang-orang kafir, pada saat mereka sudah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dikatakan di dalam surat Ghafir ayat 10 atau surat Al-Mu'min ayat 10. Surat ini disebut Al-Ghafir atau disebut juga dengan surat Al-Mu'min. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Pada ayat 10. Baru mereka ingat ketika sudah ada di dalam neraka. Ketika mau masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka menyadari tentang definisi hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi ada hidup nanti di akhirat. Baru mereka sadar pada saat sudah ada di dalam neraka. Na'udzubillah. Mereka mengatakan, mereka mengatakan, Rabbana amattana tsnatain. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaitana tsnatain. Dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina. Maka kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil. Apakah kami bisa keluar dari neraka ini, dari siksa ini? Untuk supaya bisa kembali ke dalam kehidupan dunia sehingga memperbaiki menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, oleh karena itu kita harus melakukan redefinisi, melakukan definisi ulang tentang hidup ini.
Karena apabila kita mengatakan hidup adalah hanya hidup di dunia ini, maka konsekuensinya sangat berbeda dan sangat jauh berbeda apabila kita mengatakan definisi hidup adalah dunia dan akhirat. Seseorang yang meyakini hidup ini adalah di dunia semata, maka cita-citanya adalah sebatas untuk urusan dunia. Ketika ditanya seseorang, bahkan anak didik kita, ketika ditanya apa cita-citanya, ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, ingin menjadi pengusaha, dan sebagainya dalam urusan-urusan dunia. Pada saat mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan itu, orang-orang mengatakan dia sudah sukses menjadi dokter, sukses menjadi insinyur, menjadi pengusaha, dan seterusnya. Apakah itu benar sebagai sebuah kesuksesan? Salah besar. Kesuksesan menurut definisi hidup di dunia dan di akhirat adalah pada saat seseorang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa diselamatkan, dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung, maka dialah orang yang sukses, maka dialah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang tertipu dengan dunia sehingga hidupnya hanya untuk urusan dunia. Padahal seseorang yang cita-citanya hanya untuk urusan dunia, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kelelahan, kecuali keletihan, dan selanjutnya nanti di akhirat siksa menanti. Sementara orang yang hidupnya untuk meraih akhirat, maka dia sudah merasakan kenikmatan surga dunia sampai nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang hakiki di akhirat nanti, insya Allah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita melakukan dan mengisi hidup kita yang sesuai dengan definisi hidup di dunia dan di akhirat? Kalau orang yang meyakini bahwa sesungguhnya hidup ini adalah hidup di dunia, dan mereka yakin dan kemudian terrefleksikan di dalam kehidupannya, termanifestasikan dalam kehidupannya, maka jamaah sekalian, orang ini hidupnya seluruhnya adalah untuk dunia. Tetapi orang yang sesungguhnya memahami hidup ini adalah dunia dan di akhirat nanti, maka dia akan berbekal bukan dengan bekal uang. Kalau orang yang meyakini hidup ini adalah hanya di dunia, maka ketika ditanya apa bekal hidup, dia akan mengatakan bekal hidup di dunia adalah uang, bekal hidup di dunia adalah kekuasaan, bekal hidup di dunia adalah jabatan, bekal hidup di dunia adalah kekayaan. Ini orang yang orientasi hidupnya untuk dunia. Tetapi orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat, apa bekal hidup? Maka dia akan kembali kepada Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaknya kalian berbekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan uang, bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan harta, dan bukan hal-hal duniawi lainnya. Tapi bekal hidup yang sesungguhnya adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Inilah bekal hidup sejati. Bagaimana dengan uang? Bagaimana dengan rizki? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ini bukan urusan kalian wahai manusia. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka, anak-anak kalian. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah menjamin hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, solusi setiap masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mendefinisikan hidup kita ini sesuai dengan definisi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran. Allah di dalam ayat yang lain pada surat Al-Baqarah menegaskan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata thumma ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian itu ingkar kufur kepada Allah, padahal dulu kalian itu mati, kemudian kami menghidupkan kalian, kemudian kami mematikan kalian, lalu kami menghidupkan kembali kalian. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kepada Allah, kepada Dia Allah kalian akan kembali, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan hidup ini betul-betul untuk kehidupan akhirat kita. Karena seperti yang tadi disampaikan, bahwa kehidupan dunia ini kenikmatannya adalah menipu. Kenikmatan dunia selalu memberikan tipuan kepada manusia. Karena sesungguhnya tidaklah orang menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginan dan hawa nafsunya, kecuali akan binasa, kecuali akan menjadi orang yang menjadi korban dari kehidupan dunia ini. Kita sebagai kaum muslimin tidak boleh sebagaimana yang menjadi orientasi kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman. Sebagian orang-orang yang hanya berorientasi kepada urusan dunia, sejak ketika mereka mendidik anaknya, maka anaknya dididik dengan urusan dunia. Sehingga sejak kecil anaknya dididik untuk meraih dunia. Tetapi ini akan menjadi kesengsaraan bagi orang tuanya. Marilah kita lihat pendidikan yang ada di Indonesia misalnya. Pendidikan mulai dari SD sampai SMP, kemudian SMA, S1, S2, S3. Apa yang ada seluruhnya adalah mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi hamba dunia. Bahkan pendidikan itu diidentikan dengan bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik. Apabila lulusan SD, maka dia tidak akan mendapatkan pekerjaan kecuali sebagai buruh kasar. SMP mungkin jadi office boy, SMA mungkin jadi buruh pabrik, S1 mungkin jadi karyawan di sebuah kantor, S2 baru mungkin jadi manajer dan seterusnya. Dan jamaah sekalian, apabila hidup manusia hanya berorientasi dunia, maka seluruhnya menjadi sempit, karena dia memandang segala sesuatunya tergantung dari apa yang dia kerjakan. Berbeda dengan orang yang bertawakal kepada Allah, berbeda dengan seorang mukmin, di mana apabila dia mendidik anaknya, maka yang dia didik adalah urusan akhirat, urusan agama. Misalnya, dia akan mendidik anaknya pada usia SD untuk menghafalkan Al-Quran. Dalam usia 12 tahun, apabila bersungguh-sungguh, maka dia akan hafal Al-Quran. Orang yang berorientasi akhirat. Apakah umpama dia hanya lulusan SD tetapi dia tidak punya ijazah, namun dia hafal 30 juz Al-Quran, apakah mungkin dia menjadi seorang anak yang bekerja menjadi buruh bangunan atau yang lainnya? Tidak mungkin. Apalagi misalnya pada usia SMP kemudian dia menghafal sekian ratus, sekian ribu hadis. Pada usia SMA dia mempelajari tafsir, mempelajari bahasa Arab. Pada usia S1 dia
mempelajari berbagai ilmu, disiplin ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Hadis, yang ada di dalam akidah dan seterusnya, maka tentu ini tidak sama dengan nasib mereka yang punya orientasi dunia. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini sampai nanti di akhirat. Tidak memerlukan waktu yang panjang untuk meraih apa yang ingin diraih oleh orang-orang yang berorientasi dunia, tetapi cukup dalam waktu yang singkat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang ini, baik dalam urusan dunianya maupun di dalam urusan akhiratnya. Maka dalam urusan hidup kita harus tahu fase-fase kehidupan, jamaah sekalian. Fase orang hidup itu paling tidak ada 6 fase. 6 fase ini, yang pertama yaitu fase sebelum akil balik. Fase di mana kita pada waktu itu tidak akan dicatat oleh Allah apabila melakukan kesalahan dan dosa, karena belum balik. Tetapi kebaikannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada fase balik, pada fase di mana balik seseorang itu kalau perempuan adalah pada saat dia sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah. Pada saat ini merupakan saat di mana seseorang diuji oleh Allah. Waktu pertama kali dia diuji oleh Allah, apakah dia orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah atau tidak. Kemudian fase berikutnya adalah fase berkeluarga. Pada fase ini biasanya mereka sudah punya pekerjaan, punya anak-anak. Fase di mana seseorang sudah berkeluarga ini adalah fase kehidupan. Seseorang akan menentukan apakah dia berorientasi dunia atau berorientasi akhirat. Penentuan bahwa dia adalah orang akhirat yang menentukan orientasi hidupnya untuk akhirat atau untuk dunia. Fase berikut jamaah sekalian yaitu fase usia 40 tahun. Fase usia 40 tahun ini disebut sebagai kesempurnaan manusia dalam usianya. Telah banyak makan asam garam kehidupan, sehingga orang yang berusia 40 tahun hendaknya dia sudah tegas sebagai seorang muslim mengorientasikan hidupnya hanya untuk akhirat. Dia meninggalkan urusan dunia karena orientasinya adalah, tujuannya adalah untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada saat usia 40 tahun. Fase di mana kita harus betul-betul memusatkan perhatian kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengorientasikan hidup kita hanya untuk akhirat. Fase berikutnya adalah fase usia 60 tahun. Fase 60 tahun jamaah sekalian adalah fase kehidupan di mana seseorang harus yakin betul bahwa setiap tambahan hari dalam hidupnya, pada saat dia bangun pagi dan masih hidup, maka dia harus menganggap ini adalah ghanimah, ini adalah rampasan perang, waktu yang harus dia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah usianya, maka dia bersungguh-sungguh untuk menambah ketaatannya kepada Allah, karena ini adalah usia yang sesungguhnya merupakan usia yang sudah seharusnya dia bersama orang-orang yang ada di dalam kuburan. Karena usia dari umur atau usia umat Nabi Muhammad SAW adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan manakala ada orang yang berusia 80 tahun, maka hendaknya dia hidup seakan-akan sudah ada di dalam kuburan. Bagaimanakah hidup dalam kuburan? Yaitu orang-orang yang ada di dalam kuburan, mereka berharap untuk kembali dihidupkan oleh Allah, untuk bisa hidup kembali, meskipun dengan itu dia harus mengorbankan seluruh apa yang dia miliki, bahkan harus misalnya menebus dengan dunia dan isinya, dia akan tebus itu untuk bisa sekedar hidup 1 jam, untuk sekedar bisa hidup 1 menit kembali di dunia, agar bisa menambah kebaikan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah sekalian
yang harus kita lakukan dalam fase-fase kehidupan kita. Jangan sampai justru sebaliknya kita kemudian menganggap bahwa hidup ini hanya untuk urusan dunia. Karena kita akan menyesal, dan jangan sampai penyesalan itu terjadi pada saat sudah ada di dalam kehidupan di akhirat nanti. Wal iyadzu billah. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnatain fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengubah atau meredefinisi tentang hidup ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih dan berorientasi